Pada fase merangkak dan merayap, ini sering terlewati dan dianggap tidak begitu penting bagi orang tua. Padahal, pada fase ini bermanfaat untuk perkembangan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet Mom, apa kabar? Hari ini kita akan mulai belajar mengenai tumbuh kembang pada anak. Secara umum, tumbuh kembang anak bisa dinilai dengan 4 aspek. Yang pertama, aspek motorik. Aspek motorik ini adalah aspek gerak pada anak. Aspek motorik ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu aspek motorik kasar dan aspek motorik halus. Jadi, gerak kasar sama gerak halus. Kemudian, setelah motorik kasar dan motorik halusnya berkembang, dia akan mulai belajar mengenai bahasa dan bicara. Kemudian, yang terakhir adalah personal sosial. Jadi yang pertama tentang motorik kasar. Motorik kasar atau gerak kasar ini adalah gerak yang dihasilkan dari otot-otot besar tubuh, seperti ketika berjalan atau berlari atau anak merangkak, duduk, ini membutuhkan otot besar. Pada motorik kasar, ini berhubungan dengan kekuatan fisik dan keseimbangan anak. Perkembangan motorik ini juga bisa dilihat step by step-nya, jadi bisa diprediksi. Tidak mungkin anak bisa langsung berjalan, berlari sebelum melewati fase duduk atau merangkak. Perkembangan motorik pertama yang bisa dilihat adalah anak berguling. Jadi perkembangan berguling ini bisa dilihat atau dipelajari anak ketika usia 0-3 bulan. Kemudian ketika anak sudah bisa berguling, dia akan mulai belajar merayap. Keterampilan merayap pada anak ini bisa dilakukan ketika usia 3-5 bulan. Kemudian setelah merayap, dia akan mulai belajar untuk duduk. Duduk ini bisa dipelajari anak ketika usia 5 bulan. Setelah dia bisa duduk, kemudian dia akan mulai belajar merangkak pada usia 6-7 bulan. Pada fase merangkak dan merayap, ini sering terlewati dan dianggap tidak begitu penting bagi orang tua. Padahal, pada fase ini bermanfaat untuk perkembangan otak. Ketika merayap dan merangkak, koordinasi gerak anak saling bersilangan yang membuat syaraf yang ada di otak semakin menebal dan dapat menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri, sehingga berpengaruh penting untuk perkembangan selanjutnya baik dalam aspek bahasa dan juga personal sosialnya. Setelah merangkak, anak akan mulai belajar untuk berdiri. Kemampuan berdiri ini biasanya mulai dipelajari anak ketika usia 8 bulan. Ketika anak sudah mulai belajar berdiri, maka dia akan mulai belajar berjalan. Fase ini bisa berbarengan atau bisa setelahnya. Kira-kira usia 8-9 bulan anak mulai belajar berjalan. Kemudian yang kedua adalah motorik halus. Jadi motorik halus ini lebih bersifat spesifik dan membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi pada anak. Gerakan ini melibatkan otot-otot kecil dengan melibatkan koordinasi indera untuk keterampilan gerak. Misalkan ketika dia mengambil barang-barang yang kecil atau dia mengambil sendok, kemudian menulis, dan aktivitas lain yang membuat dia mengambil sesuatu benda yang lebih kecil. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa dan bicara. Jadi dalam perkembangan ini anak mulai belajar berbicara dan berbahasa baik secara verbal maupun nonverbal. Anak dapat berkomunikasi dalam menyampaikan atau menerima suatu pesan yang disampaikan oleh orang di sekitarnya. Yang terakhir adalah aspek personal sosial. Pada aspek ini, anak mulai belajar sosialisasi, kemandirian, dan interaksi dengan lingkungan. Nah, Sweet Mom, itu tadi 4 aspek tahapan perkembangan yang bisa diketahui oleh orang tua. Perlu diketahui juga bahwa perkembangan setiap anak ini tidak sama dan memakan waktu yang berbeda. Nah, sampai saat ini sudah sejauh mana perkembangan buah hati Sweet Mom? Boleh di-share di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.